Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Mulia Saputra dengan NIM C1011221029. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama adalah hubungan larutan tanah dengan ketersediaan unsur hara. Yang kedua adalah serapan unsur hara melalui akar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini yang pertama yaitu hubungan larutan tanah dengan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Penyerapan unsur hara oleh akar ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah dan juga pergerakan unsur hara melalui permukaan akar. Ketersediaan unsur hara dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu suplai fase padat, yang kedua adalah suplai air, dan yang ketiga adalah pH tanah. Faktor penting dalam suplai fase padat tadi ada 3 lagi, yaitu kompleks jerapan, bahan organik, dan juga kelarutan garamnya. Di sini pertama kita akan menjelaskan tentang kompleks jerapan anion dan kation. Di sini yang dimaksud kompleks jerapannya yaitu laju pelepasan ion mineral dari kompleks jerapan ataupun permukaan tukar yang bervariasi. Kecepatan kembalinya serapan ion pada umumnya lebih lambat daripada reaksi serapan oleh tanaman. Ion yang dijerap oleh permukaan tukar seperti P lebih sulit diserap kembali dalam larutan tanah. Karena bisa kita lihat di sini, P di fase padat itu serapannya lambat, sedangkan kompleks P di cepat ini di dalam fase cair. Selanjutnya, nah ini tadi adalah kompleks jerapan kation dan anion. Di sini di sekitar perakaran atau sekitar rambut akar banyak kation-kation yang siap untuk masuk ke dalam akar karena sudah tersedia di dalam larutan tanahnya. Selanjutnya adalah kelarutan garamnya. Di sini konsentrasi kation di dalam larutan tanah diatur oleh kelarutan dari garam-garamnya tadi. Laju melarutnya suatu bahan tidak sama seperti pada bahan murni, karena seringkali terjadi campuran kristal dan rendahnya laju jerapan bahan koloid. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi laju mineralisasi adalah faktor yang mengatur aktivitas biologi seperti suhu tanah, kelembapan tanah, dan juga aerasi tanah. Lanjut lagi, fase yang berikutnya yaitu bahan organik. Di sini bahan organik yang dimaksud adalah bahan organik yang dikembalikan ataupun ditambahkan ke dalam tanah, yang akan mengalami penguraian dan melepaskan unsur-unsurnya ke dalam tanah. Bahan organik sini jasad pengurainya itu bisa mikro maupun fauna maupun makrofauna yang berada di dalam tanah. Jenis unsur yang dilepas ke dalam larutan tanah tergantung dari kandungan mineral bahan organiknya. Misalnya tanaman kacang-kacangan yang kita masukkan ke dalam tanah, karena tanaman kacang-kacangan banyak mengandung nitrogen, oleh karena itu jenis unsur hara yang dilepaskan ke dalam tanahnya lebih banyak mengandung nitrogen. Berikutnya adalah pH tanah. Tersedianya unsur hara sangat erat hubungannya dengan pH. Pada saat pH diukur, yang diukur adalah konsentrasi ion H+ di dalam larutan dan bukan di dalam kompleks jerapan. Secara umum, ketersediaan maksimum pada kisaran 6,0 sampai 7,0. Nah, di sini nih adalah tabel ketersediaan unsur hara di berbagai pH tanah. Dapat kita lihat pada unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan juga potasium. Ini nih tersedianya lebih banyak di antara pH 6,0 sampai ke 7,5. Sini. Kenapa yang unsur hara mikro berada di pH 6,5 sedikit tersedia? Karena unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam keadaan sedikit, tetapi harus ada untuk tanaman menyelesaikan siklus hidupnya. Ketersediaan unsur hara dalam tanah pada berbagai pH tanah. Nah, ini nih mengambil dari penelitian Blair pada tahun 1979. Kita bisa lihat, salah satu contoh kita ambil contoh fosfor. Di saat pH-nya kurang dari 6,0, maka ketersediaan di dalam tanah itu sangat sedikit. Sedangkan unsur P merupakan unsur makro yang notabene dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Begitupun sebaliknya, kalau unsur hara lebih dari 7,5, maka unsur hara P akan
akan berkurang di dalam tanah. Maksudnya tanaman akan susah menyerapnya karena unsur P di saat pH rendah akan diikat oleh unsur-unsur lain, contohnya Fe. Sedangkan di saat pH-nya tinggi, unsur P akan diikat oleh unsur lain seperti Mg dan Ca. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya tadi. Karena ketersediaan unsur hara di suplai fase padat sudah selesai, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu suplai air. Nah, di sini suplai air yang dimaksud yaitu status air tanah yang berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Kandungan air tanah yang tersedia rendah dapat mengakibatkan rendahnya konsentrasi unsur hara yang ada di dalam larutan tanah. P di dalam tanah makin tinggi dengan makin banyaknya kandungan air tanah selama inkubasi. Karena unsur P merupakan unsur yang sukar larut di dalam air. Sedangkan unsur yang paling mudah larut di dalam air adalah unsur K, diikuti oleh unsur N. Jadi unsur P, semakin sedikit air yang berada dalam tanah, semakin sukar pula ia larut. Oleh karena itu, makanya pupuk P diberikan pada saat awal tanam ataupun bahkan saat pengolahan tanah. Ini dimaksudkan agar unsur P dapat larut dan dapat diserap oleh tanaman. Lanjut. Nah, ini kandungan air tanah. Bisa kita lihat pada kapasitas lapang 50%, unsur P-nya, fosfor, ppm-nya seperti ini. Semakin tinggi kapasitas lapangnya, maka unsur P akan semakin tersedia. Lanjut. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pergerakan unsur hara dari larutan tanah ke permukaan akar. Di sini, pergerakan unsur haranya bisa melalui dua cara, yaitu aliran massa dan difusi. Yang pertama adalah aliran massa. Aliran massa adalah pergerakan massa ion di dalam larutan tanah. Pada saat air diserap oleh akar tanaman, juga terserap oleh unsur hara yang dibawa dalam larutan tanah. Jadi, saat tanaman menyerap air, unsur hara yang larut di dalam air akan ikut terserap oleh akar. Jadi, pergerakan aliran massa ini bisa dibilang karena pergerakan dari air atau larutan tanah menuju ke daerah permukaan akar. Jadi, airnya yang bergerak seperti itu. Air di sini bergerak karena akar melakukan proses transpirasi. Karena air itu bersifat konesi dan adesi, jadinya air mengejar permukaan akar. Berikutnya, yaitu difusi. Difusi adalah transportasi ion ataupun molekul yang terjadi karena adanya pergerakan hara akibat adanya perbedaan konsentrasi. Difusi terjadi sepanjang terjadi perbedaan konsentrasi di dalam larutan tanah. Jadi, difusi ini dimaksudkan sebagai pergerakan partikel yang ada di dalam larutan. Difusi ini bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Jadi, difusi ini bisa dibilang di saat kita memupuk, misalnya ini satu polybag kan, misalnya kita memupuk di polybag bagian kanan, sedangkan di polybag yang bagian kirinya tidak ada unsur hara. Jadi, difusi ini akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi tadi ke konsentrasi yang lebih rendah, itu di sebelah kiri tadi. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu masuknya unsur hara dari larutan tanah ke epidermis. Dia bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu ruang bebas hambatan di antara dinding sel-sel epidermis yang disebut sebagai apoplas. Jadi apoplas itu proses masuknya secara non-osmotik, yaitu difusi dan mungkin pertukaran kontak. Yang kedua yaitu melalui plasma bulu-bulu akar ke sel-sel epidermis secara osmotik. Setelah hara masuk ke epidermis, maka ditransport masuk ke protoplas antar sel-sel endodermis, periskel, dan xilem. Pergerakan unsur hara melalui sederetan protoplas sel-sel melalui benang-benang plasmodesmata yang disebut sebagai simplas. Pergerakan secara simplas itu masuknya unsur hara ke dalam akar
yang melalui membran sel. Sedangkan apoplas yaitu masuknya unsur hara ke dalam akar melalui ruang antar sel. Bisa kita lihat di sini. Yang ini merupakan apoplas. Jadi dia masuk melalui ruang-ruang antar sel. Sedangkan yang di atas ini adalah simplas karena dia melewati membran sel. Jadi dia langsung menembus untuk mencapai ke tengah sini. Inilah struktur akarnya. Bisa kita lihat tadi. Ini jalan apoplas, yaitu dia langsung masuk ke bulu akar dan dia masuk dalam akarnya melalui membran sel, melalui ruang membran sel. Jadi dia tidak masuk ke dalamnya tapi lewat jalan-jalan yang sudah tersedia seperti ini untuk masuk ke dalam pita Kaspari. Sedangkan yang simplas dia masuk ke dalam membran sel, dia tembus untuk masuk ke dalam pita Kaspari seperti ini. Transportasi dari epidermis ke korteks mengikuti transportasi apoplas. Sedangkan sampai dengan endodermis ada halangan pita Kaspari yang tadi itu yang terdapat di dalam endodermis. Terutama apabila dinding sel pita Kaspari ini telah mencapai subernisasi. Oleh karena itu, transportasi pada saat menghadapi pita Kaspari adalah transportasi simplas. Setelah itu dari periskal ke xilem mengikuti transportasi apoplas kembali. Baik, di sini selanjutnya yaitu dua macam proses serapan ion yang melalui plasma. Yang pertama yaitu serapan ion secara pasif dan serapan ion secara aktif. Di sini serapan ion secara pasif itu dia tidak perlu energi, oleh karena itu dia melalui difusi. Sedangkan serapan ion secara aktif dia memerlukan energi. Kita lanjut seperti ini. Nah, serapan ion secara pasif terjadi apabila ada perbedaan potensial elektrokimia atau perbedaan konsentrasi garam mineral. Proses yang terjadi adalah difusi tanpa membutuhkan energi metabolik sesuai dengan 3 teori pendukung pertukaran ion. Sedangkan serapan ion secara aktif terjadi apabila ada atau tersedia energi metabolik untuk melawan gradien ataupun perbedaan potensial elektrokimia. Energi diperoleh dari proses oksidasi, misalnya respirasi akar, karena respirasi akar menghasilkan energi, yaitu ATP. Selama terjadi serapan aktif, ikut suatu bahan yang membantu di dalam proses tersebut, disebut sebagai bahan pembawa. Konsepnya dikenal dengan konsep pembawa, yaitu carrier theory. Nah, masuknya ke dalam akar itu bisa masuk ke difusi dengan channel protein ataupun melalui terowongan, jadi dia langsung masuk. Dan bisa juga dengan carrier protein ataupun ionnya ditangkap oleh proteinnya dan dibawa masuk, setelah itu dilepas. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.